Kita semakin antusias ya untuk menjelang hari Natal. Ini minggu Advent keempat, artinya 3 hari lagi. Ini Advent terakhir ya. 3 hari lagi kita merayakan peristiwa Natal yang pernah terjadi. Tema kita hari ini saudara sekalian adalah jadilah padaku ya. Boleh bantu? Oke. Saudara, ada sebuah kisah yang pernah saya baca dan saya terima juga dari rekan-rekan hamba Tuhan yang lain tentang sebuah kisah ya, tentang ini nih, keledai tua Simon ya. Di pagi itu seorang anak muda namanya Simon, dia harus menjual keledai tuanya namanya Abba, yang selama ini sudah setia membantu keluarganya dalam berbagai aktivitas. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit di keluarga dan dia juga sudah tua, maka ayahnya Simon putuskan jual si Abba. Nanti uangnya beli lagi keledai muda, mungkin lebih murah, supaya kuat. Nah, Simon merasa sangat sedih saudara dengan keputusan ini. Dia nggak setuju itu dijual. Ini sahabatnya dari kecil itu. Tapi dia nggak berdaya dan nggak punya pilihan karena ekonomi. Setelah cuci muka di pagi itu, dia ambil seikat wortel. Dia bawa ke Abah. Abah, makan ya. Makan sampai kenyang. Kita akan berpisah selamanya. Simon berjanji, aku akan mencarikan tuan yang baru untuk kamu. Saya akan janji, engkau akan terpelihara sampai engkau tiada. Itu janjinya kepada Abba. Abba mengunyah wortel dengan terasa tidak bergairah. Seolah-olah dia ikut merasakan duka, sebentar lagi dia akan berpisah dengan sahabatnya itu. Setelah itu Simon membawa Abba, menuntun Abba ke pasar untuk dijual. Gak tega dia menunggangi keledai yang tua itu. Dituntunnya lah akhirnya. Di sepanjang jalan bertemu dengan orang, dia tawarkan, mau gak beli Abbaku ini? Satu-satu dia tawarin. Sampai di pasar dia menawarkan. Gak ada yang mau, gak ada yang berminat membeli si Abba yang sudah tua itu. Dia mulai kecapean, mulai kelelahan, mulai keringatan saudara. Dan ada rasa bimbang di dalam hatinya untuk memilih. Kalau Abba ini gak terjual, gak ada yang mau beli, seperti adatnya Abba itu harus dilepas di tengah hutan. Dan dia ngeri membayangkan si Abba ini dicabik-cabik oleh serigala buas. Ngeri dia. Maka dia bertekad, meskipun dia putus asa ya. Di pagi itu dia sudah betul-betul duduk merenung. Gak ada yang mau beli. Tiba-tiba dia lihat ada sekumpulan orang, di sekitarnya ada kandang-kandang kuda. Dan ada suara berseru, ayo ayo ini mau lelang kuda. Oh, lelang ya. Jadi si Simon ini langsung punya semangat lagi tuh. Mungkin di pelelangan itu. Dia bawa Abba, dia tuntun, dia cari si pelelang dan berkata, Pak, tolong lelang ini milik saya ini. Si pelelang langsung melihat, langsung dia berkata, ayo siapa yang mau beli? Ini kuda perkasa. Ketawa semua saudara. Ini keledai bukan kuda. Rupanya itu sindiran, diolok-olok gitu. Seorang anak muda maju, dia bilang, hebat ya kuda kamu ya. Betisnya kayaknya keker tuh, ditendang. Pam. Sakit, meringkik kesakitan si Abba ini. Simon yang lihat itu nggak tega. Si Abba kesayangannya diperolok-olok, dihina, disiksa seperti itu. Dia marah.
Dia kesel, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia bawa Abah keluar dari kerumunan, pergi ke tempat yang sepi. Di situ dia sudah betul-betul nggak tahu harus berbuat apa. Di dalam keputusasaannya, dia tetap bertekad, saya tidak mau lepaskan Abah di hutan. Gak mau. Gak mau. Saya akan coba berikan Abah ini kepada orang yang membutuhkan saja. Waktu matahari sudah hampir terbenam, hampir sore, ketika dia hampir pengen pulang, dia lihat ada seorang bapak menuntun istrinya yang sedang hamil. Langsung si Simon tuh lihat ibu ini jalannya tertati-tati, sudah begitu lelahnya. Dia samperin pasangan itu. Dan dia berkata, Tuhan, maukah Tuhan pakai abahku ini? Si tuan ini bilang, terima kasih nak, tapi maaf, saya nggak mampu bayar keledaimu ini. Simon bilang, gak usah bayar pak, gak usah bayar. Saya hanya ingin abahku ini membawa istri Tuhan, karena dia susah berjalan seperti ini. Kasihan dia. Oh, gitu ya. Terima kasih kalau begitu. Ya, saya serahkan Abah kepada kalian. Si bapak ini tanya, siapa namamu, Wak? Namaku Simon. Saya akan ingat namamu. Sudah membantu kami. Saya, kata si bapak itu, Yusuf nama saya. Ini istri saya Maria. Kami sedang mau ke satu tempat dan kami dari Nazaret. Simon langsung peluk si Abah. Abah, selamat tinggal ya. Kerjakan tugasmu dengan baik ya. Bawa ibu ini ke tempat yang dia tuju. Lakukan sebaik-baiknya. Si Maria berkata, terima kasih. Sampai ketemu Simon, dan Tuhan memberkati engkau. Saudara sekalian, kisah fiktif ini memberikan kita satu makna, satu pelajaran yang sangat penting. Simon berusaha untuk menyambut Yesus dengan memberikan milik kesayangannya, si Abah itu. Coba bayangkan, seandainya Simon tahu bahwa bayi di dalam kandungan ibu itu adalah Yesus yang lahir untuk menanggung segala dosanya. Saya yakin dia akan sangat sukacita memberikan miliknya yang tinggal satu-satunya, sahabat kecilnya itu, untuk diberikan kepada Tuhan Yesus, untuk melayani, mengantar Tuhan Yesus ke tempat peristirahatan atau ke tempat penginapan. Sudah sekarang kalau kita ditanya apa yang kita berikan kepada Tuhan yang sudah turun di dunia, ke dunia menyelamatkan kita ini, apakah kita mampu berkata seperti Maria sesuai dengan tema kita hari ini, jadilah padaku menurut kehendakmu gitu. Coba kita bayangkan bagaimana seorang perempuan sederhana dari desa sederhana, sangat begitu muda, bisa berkata jadilah padaku seperti kehendakmu. Apa sih yang mendorong dia bisa berkata begitu? Apa sih yang membuat dia bisa menyerahkan diri begitu totalitas dipakai Tuhan, saudara? Nah, saya ingin kita belajar ini, saudara. Kita di zaman modern, kita punya segala sesuatu. Di zaman itu dia begitu sederhana, tetapi dia memberi dirinya dipakai Tuhan untuk melayani. Sebenarnya kita belajar dari tokoh Maria ini untuk kita juga sama-sama menjalankan kehendak Tuhan. Yang pertama, saudara, kenapa Maria bisa berkata demikian? Karena Maria beroleh kasih karunia. Di Lukas dicatat peristiwa ini. Ya, saya ajak kita baca sama-sama. Saya baca ayat 28, saudara 29, ayat 30 kita baca sama-sama. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Silakan. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata itu kepadanya, jangan takut hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sangat ditekankan, Maria dikaruniai, diberi kasih karunia oleh Tuhan. Jadi salam malaikat ini tuh bukan cuma warta pengumuman, tapi ini satu kenyataan, satu janji, satu jaminan. Maria memang dalam tugasnya yang Tuhan percayakan untuk kelahiran Tuhan Yesus ini, tapi Tuhan menjamin bahwa Tuhan menyertainya. Ini kasih karunia-Nya. Apa arti salam itu? Engkau beroleh kasih karunia, Tuhan menyertai engkau, saudara. Saudara, Tuhan tahu kok kalau seseorang sedang melayani Tuhan itu bukan perkara mudah. Bukan gak ada resiko, gak ada tantangan. Tuhan tahu Maria akan menghadapi sejumlah tantangan di depan. Tetapi Tuhan bersama dia, Tuhan ada menyertai dia di situ. Ya. Maka ketika dia sudah melahirkan dan Herodes ingin membunuh bayi itu. Nah, di dalam rencana Tuhan, Tuhan intervensi. Bayi itu langsung diungsikan ke Mesir, selamat. Setelah di Yerusalem aman, Tuhan bawa mereka kembali. Dan dari Mesir, ku panggil anakku, itu kan penggenapan. Jadi walaupun situasinya sulit, bahaya, tetapi kalau ada Tuhan menyertai, aman, saudara. Semua bisa dilalui. Lembah-lembah sulit pun itu bisa diatasi, dilalui dengan baik karena Tuhan menyertai. Semua tetap akan aman, saudara. Secara logika, bagaimana mungkin ya Tuhan yang Maha Kudus bisa menyertai orang berdosa? Ini kan kontras. Manusia berdosa nggak mungkin bisa bersama dengan Tuhan. Makanya di surga orang berdosa tidak mungkin ada bersama-sama dengan Tuhan, kecuali dosanya sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak mungkin tinggal bersama-sama dengan orang berdosa. Ya, menyertai orang-orang berdosa, saudara. Nah, waktu orang Israel di padang gurun membuat patung anak lembu emas, Tuhan kan marah di situ. Tuhan langsung bilang, aku tidak akan menyertai lagi karena umatku ini sangat-sangat bebal hatinya. Menolak aku dengan membuat satu patung emas untuk disembah. Aku akan utus malaikatku saja menyertai mereka. Tuhan gak mau menyertai. Kamu jalan sendiri, ada malaikat yang pimpin. Tetapi Musa tahu, saudara, dia gak mau. Dia gak mau jalan. Dia gak mau. Bagaimana mungkin, saudara, kalau Tuhan tidak beserta? Makanya di Keluaran 33 ayat 15 dia berkata, jika engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Lanjut lagi 3 ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia. Perhatikan, sudah ada muncul kasih karunia. Bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu ini. Bukankah engkau, karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau berjalan bersama-sama kami, itu kasih karunia Tuhan. Sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi Musa mengerti bahwa dalam kehidupan umat Tuhan yang terpenting, dalam perjalanan hidup umat Tuhan yang terpenting itu adalah Tuhan bersama mereka. Tuhan menyertai mereka. Gak ada yang lebih penting dari itu. Setelah tanpa ada Tuhan yang menyertai, gak mungkin ada arah yang jelas. Kalau Tuhan tidak berserta memimpin mereka, gak ada tujuan. Oleh sebab itu Musa minta ini, kasih karunia Tuhan itu berupa penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan umatnya. Immanuel itu, saudara, Allah menyertai dan hadir bersama umatnya. Ini sangat penting di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, saudara. Ingat, kita orang berdosa, tidak layak berhadapan Tuhan, tidak layak bahkan melayani Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau panggil kita, pilih kita, selamatkan kita, saudara, ini kasih karunia. Dan Tuhan mau hadir, Immanuel, tinggal di hati kita, bersama kita, di tengah-tengah umat Tuhan.
Itu kasih karunia. Dan itu yang terpenting. Kalau Tuhan bersama kita cukup, saudara. Kesulitan apapun saudara bisa hadapi. Sakit penyakit berat pun saudara bisa tanggung. Karena kekuatan dari Tuhan. Menghadapi banyak bencana, banyak tantangan, banyak hambatan dalam bisnis, dalam keluarga, dalam relasi, dalam pertemanan sahabat dengan sahabat. Kita mungkin dikecewakan, tetapi kita bisa melaluinya, saudara. Bahkan ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan pun akan mengingatkan kita, memberikan teguran untuk kita kembali. Jadi penyertaan Tuhan itu segalanya di dalam hidup kita. Dia akan menuntun dan memimpin kita, saudara. Dia pilih kita, Dia selamatkan kita bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas. Kita melayani Tuhan bukan karena kita berhak. Semua itu karena kasih karunia. Maria ini sama berdosanya dengan kita. Dari sekian ratus wanita di desa itu, Maria dipilih, saudara. Maria memperoleh kasih karunia. Bukan karena dia pantas, tapi dikatakan, hai engkau yang beroleh kasih karunia. Jadi Tuhan tuh memilih kita karena kasih karunia dan anugerahnya Tuhan. Kalau ada seorang anak kecil terlantar, ya, terbuang, merana di jalanan gitu ya. Lalu ada orang mengadopsi dia, diberikan kehidupan yang layak, diperlakukan dengan cinta kasih, diterima sebagai keluarga. Bukan karena anak itu punya apa-apa, bukan karena anak itu baik, bukan karena anak itu punya nilai yang ya sesuatu di dalam dirinya, bukan. Tapi karena melihat lalu hati orang tergerak. Itu kasih karunia. Maka respon yang paling pantas itu apa? Mengabdi totalitas, saudara, kepada orang yang memberikan kita kasih karunia itu. Nah, saudara sekalian, itulah kita, ya, yang menerima kasih karunia dari Tuhan. Maka biar kita juga boleh berkata, ya, Tuhan menyertai aku, maka jadilah padaku apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Saudara, yang kedua, kenapa Maria bisa berkata jadilah padaku? Setelah kasih karunia Tuhan diberikan kepadanya, maka dia menyadari dirinya sebagai hamba Tuhan. Perkataan Maria yang lengkap itu di ayat 38. Sesungguhnya, kata Maria, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Istilah hamba di masa itu menunjukkan kepada pelayan yang setia. Apapun tugasnya dari majikannya, dia akan lakukan tanpa penolakan. Nah, itu konsep hamba, konsep budak, ya. Mungkin di konteks kita konsepnya itu adalah mirip dengan asisten rumah tangga. Yang apapun di dalam tugas itu yang diberikan, itu harus dikerjakan dengan setia, saudara. Dengan menyebut diri hamba Tuhan, Maria itu sedang tunjukkan kesediaan dia untuk melayani Tuhan. Dengan menyebut diri hamba Tuhan, Maria sedang tunjukkan ketaatannya untuk melayani Tuhan. Dengan menunjuk diri hamba Tuhan, Maria sedang tunjukkan kerelaannya dipakai oleh Tuhan, saudara. Saudara, ini bukannya gampang loh orang berkata demikian loh. Ini butuh iman untuk memberikan diri kepada Tuhan. Saya tahu karena Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberi kasih karunia. Ini satu iman. Maka orang-orang yang beriman itu akan sadar memposisikan dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhan, saudara. Maka saya tanya kepada kita semua, saudara, apakah kita punya iman seperti itu? Ya, iman bahwa saya juga hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan, bukan? Ya, jangan berpikir hamba Tuhan hanya yang masuk sekolah teologi. Alkitab katakan dengan jelas, Paulus katakan dengan jelas, semua orang itu hamba Tuhan yang ditebus oleh Tuhan. Jadi nggak ada orang yang tidak memihak di dunia ini. Kalau dia tidak memihak Tuhan, berarti dia memihak pada setan. Kalau dia tidak memihak setan, berarti dia memihak pada Tuhan. Itu di pihak Tuhan. Ya, di dalam Roma sudah dikatakan, saudara, ayat 22. Kita ini, kata Paulus, ya, sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi sudah dimerdekakan dari dosa berarti menjadi hamba Allah.
Jadi nggak ada yang tidak memihak. Dulu kita memihak di pihak dosa, hamba dosa. Sekarang kita hamba kebenaran. Dulu kita melayani kedagingan kita melayani nafsu kita melayani segala keinginan duniawi kita. Tapi kita sudah dimerdekakan dari itu. Dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sekarang kamu adalah hamba Allah, hamba kebenaran. Artinya apa? Kamu milik Allah, sudah ditebus oleh Allah. Itu bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana, tapi dengan darah anak domba Allah. Darah yang suci, darah yang sangat berharga dan bernilai. Itulah kita, saudara. Jadi mari kita sadari posisi kita di hadapan Tuhan. Kalau kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, tentu akan menyadarkan kita, menentukan sikap hati kita, memberi diri kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, saudara. Mari kita ingat sekali lagi, kita yang ditebus, kita ini adalah milik Tuhan, hamba Tuhan, yang seharusnya melakukan kehendak Tuhan, yang seharusnya berani juga berkata seperti Tuhan Yesus, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Di dalam Lukas 17, saudara ya, ayat 10 di situ dikatakan, demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Sudah melakukan tugas loh, yang ditugaskan kepada kita, tetap berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara yang sudah diselamatkan Tuhan, saudara tahu nggak apa yang harus saudara lakukan? Saudara tahu nggak Tuhan selamatkan saudara dan saya untuk melakukan apa? Tahu nggak saudara? Ini hamba yang di sini katakan, kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan waktu dia lakukan itu, dia berkata, saya nggak perlu juga sebetulnya apresiasi dari Tuhan. Karena kami ini memang hamba yang tidak berguna, bahkan kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Oh saudara, ini satu statement luar biasa. Berapa banyak orang Kristen berkata seperti itu hari ini? Saya hamba Tuhan, saya hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku lakukan. Saya hanya melayani karena Tuhan panggil saya untuk melayani. Saya memberi diri karena Tuhan panggil saya untuk memberi diri. Sudah hari ini kalau melihat orang-orang Kristen yang sangat-sangat pasif di gereja, kita jadi bertanya-tanya, sebetulnya mereka sudah terima kasih karunia Tuhan belum? Mereka sudah diampuni, dibebaskan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran belum? Hamba Allah. Jangan-jangan banyak di dalam gereja itu hanya orang-orang yang hadir tapi belum sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam dirinya, sehingga gak sadar dirinya itu hamba Tuhan. Yang melayani ya itu-itu aja. Saudara, setiap kita kalau di ruangan ini menyadari, Tuhan kasih karuniamu sudah aku alami, maka apa yang harus aku lakukan? Memberi diri kepada Tuhan, melayani Tuhan. Meskipun saudara ada kesulitan, ada tantangan seperti Maria harus hadapi, tetapi kan Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku bersamamu. Jadi orang-orang yang giat melayani Tuhan, Tuhan itu bersama dengan dia. Tuhan itu menyertai dia dan dia tidak sendiri. Saudara, kalau kita lihat ya, mengapa ada orang-orang yang mau melayani full time misalnya? Mengapa ada orang yang mau tinggalkan profesinya, fasilitasnya di dalam pekerjaan, tinggalkan semua lalu melayani Tuhan di desa kecil misalnya? Kan secara logika kan nggak masuk akal. Kamu punya kerjaan mapan, punya posisi di perusahaan, punya kenyamanan, punya fasilitas yang ditawarkan. Kenapa harus tinggalin itu semua demi hanya untuk pergi ke desa melayani Tuhan? Tinggalkan keluargamu lalu pergi jadi misionaris di ujung dunia. Kenapa bisa begitu? Jawabannya cuma satu. Dia tahu dia terima kasih karunia Allah yang berharga di dalam hidupnya.
hidupnya menjadi milik Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan dia dan panggil dia untuk melayani, dia akan pergi memberi diri melayani. Meskipun juga tantangannya berat. Maka anak-anak muda kalau pernah berkomitmen menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, jangan pernah takut dengan kesulitan. Memang zaman ini banyak orang gak mau susah, gak mau sulit, gak mau bayar harga, maunya nyaman. Ya, punya tugas banyak, sekolah udah bisa mengeluh, capek, gak mau lakukan. Jangan. Itu bagian dari menempa diri, membentuk diri. Kesulitan lebih besar kamu bisa hadapi kalau yang kecil-kecil kamu sudah jalani. Ada orang dipercayakan pelayanan begitu banyak, juga sudah merasa, aduh kenapa saya. Sudah lupa, sudah memperoleh kasih karunia lebih daripada orang lain. Upahmu juga jauh lebih besar. Penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja lebih besar di dalam dirimu daripada orang lain yang gak melakukan apa-apa. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang sadar kita ini memperoleh kasih karunia dan kita hamba Tuhan. Ada seorang pengkhotbah muda berusia 26 tahun dari Amerika, Pennsylvania. Namanya David Wilkerson, saudara. Ini dia sudah tua. Waktu dia masih muda, di satu hari dia nonton berita di TV. Beritanya itu tentang sekelompok anak remaja terlibat dalam kekerasan dan terlibat di dalam narkoba di kota New York. Nah, waktu David itu lihat film berita ini, dia merasa Tuhan itu menggerakkan dia, mendorong dia, panggil dia untuk pergi ke sana. Dia waktu setelah lulus sekolah teologi, dia pelayanan di satu desa kecil. Dan dia butuh berjalan, menempuh perjalanan dari desa kecil itu ke kota itu 8 jam. Hanya untuk apa? Hanya untuk ketemu sekelompok geng yang lagi mau disidang. Dia merasa Tuhan memanggil dia ke sana, saudara. Dia pengen ketemu nih kelompok yang sudah ditangkap ini, yang akan diputuskan sidangnya itu, vonisnya. Dia ingin minta izin pada hakim, saya ingin bicara dengan mereka tentang kasih karunia Tuhan yang akan mengubah hidup mereka, tentang keselamatan untuk mereka. Ditolak sama hakim. Dianggap mengganggu jalannya persidangan. Jadi dia diusir, saudara. Jangan pernah kembali lagi ke persidangan ya. Kalau datang lagi diancam, saudara. Jadi selama dia di sana, pergi melayani sana tanpa modal. Baru umur 26 tahun. Kalau sekarang lulus kuliah itu 21, 22, 23. Baru berapa ini pengalaman? Berapa tahun? Tapi dengan minimnya sumber daya yang dia punya, pengalaman, dia tetap berangkat ke sana. Waktu dia berangkat ke sana, dia dilihat di jalan tuh banyak geng ngumpul-ngumpul, saudara. Gampang sekali terjadi kekerasan di situ. Dia coba untuk melayani mereka, tapi dia ditolak. Karena dia orang asing. Tapi imannya tetap kuat, saudara. Tantangannya besar. Daerah baru, orang gak dikenal, masih muda, belum punya pengalaman, sendirian. Mau jadi apa, saudara? Tapi ingat, Tuhan menyertai dia. Itu kuncinya. Makanya dia tekun melakukannya, dan dia terus berinteraksi, berbicara dengan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, tangisan mereka, dan berbagi kasih dengan mereka. Saudara sekalian, lewat pelayanannya, saudara, dia menyadari anak-anak remaja ini bukan hanya butuh Injil, tapi mereka butuh satu program untuk merehabilitasi hidup mereka. Maka dia cetuskan satu program rehabilitasi namanya Teens Challenge. Ada historinya. Kenapa dia bikin ini, saudara? Lewat pelayanan ini akhirnya Tuhan pakai dia, menyertai pelayanannya, berkembang luar biasa. Ribuan jiwa, anak-anak remaja ini bisa terselamatkan, bisa diberikan harapan baru. Dia selalu mengatakan kasih karunia Tuhan yang akan menyelamatkan hidupmu, yang mampu merubah hidupmu, bukan kamu sendiri. Maka kau harus terima kasih karunia Tuhan.
Tuhan akan menyertai hidupmu, memproses, mengubah hidupmu. Soal di dunia ini gak ada orang sempurna. Bahkan orang Kristen yang hari ini percaya Tuhan pun itu masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dari dosa kita. Dan Tuhan menyertai kita untuk kita semakin hari berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau menjalani itu, maka kita harus berani berkata, jadilah padaku sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita tidak memberi diri, tidak ada terjadi apa-apa dalam hidup kita. Percaya. Tapi kalau saudara mau memberi diri di dalam melayani Tuhan, pasti terjadi proses yang luar biasa. Saya kira orang-orang yang selama ini memberi diri melayani Tuhan ya, itu mengalami kuasa Tuhan bekerja di dalam dirinya. Membawa dia terus menjadi pribadi yang semakin menjadi berkat, saudara. Tapi kalau kita hanya simpen diri kita untuk diri kita, melakukan apa yang kita inginkan, melakukan kehendak kita, jangan harap saudara menjadi orang yang lebih diperkenan Tuhan, saudara. Kalau kita memberi diri, Tuhan menyertai kita. Kasih karunia tetap akan diberikan terus, tidak terhingga dalam hidup kita. Kalau kita memberi diri untuk dipakai Tuhan. Di tahun depan, pelayanan kita mungkin jauh lebih besar dari ini. Gereja mungkin akan menjadi lebih besar dari sekarang ini. Pelayanan akan menjadi lebih banyak lagi, saudara. Siapa yang mau memberi diri melayani Tuhan? Pekerjaan sulit di depan, kita membayangkan saja mungkin takut. Anggaran besar gereja di depan aja kita mungkin khawatir, saudara, bisa apa enggak. Gereja aja mungkin juga, saudara, sampai hari ini masih defisit. Kita juga getar-getir, saudara. Tapi sudah hampir 50 tahun gereja ini masih berdiri. Karena siapa? Karena Tuhan menyertai, saudara. Ada kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan. Ada orang-orang yang terus memberi diri untuk melayani Tuhan. Yang terus berkata, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Dengan cara itu Tuhan membangun gereja ini. Oleh sebab itu saudara sekalian, saya mendorong kita. Meskipun pelayanan di depan itu sulit, pelayanan itu memang menggoncang kenyamanan kita, mengganggu kenyamanan kita, membuat diri kita tidak nyaman, saudara. Tapi disitulah Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan sedang mengerjakan, menggenapkan kehendaknya buat gereja Tuhan dan buat diri kita sendiri. Akan semakin indah di hadapan Tuhan. Pekerjaan besar, tantangan besar pasti. Pekerjaan kecil, hambatannya juga kecil. Gereja semakin besar, tantangan semakin besar. Tapi bukan kita yang mengatasi tantangan itu. Tuhan beserta dengan kita. Itu dia. Maka marilah kita nanti hadapi tantangan di depan. Pelayanan sesulit apapun. Ingat, kalau kita memberi diri kepada Tuhan, di sini bilang di ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya berdoa kiranya Tuhan menggerakkan setiap kita ya. Di waktu-waktu berikutnya dalam masa depan yang Tuhan masih berikan, tahun-tahun depan yang Tuhan masih berikan, kita yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, katakan seperti Paulus katakan, kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya katanya, aku bekerja lebih keras daripada siapapun juga. Oh saudara, semakin orang mengalami kasih karunia demi kasih karunia, semakin bekerja keras katanya. Saudara, biarlah anugerah Tuhan yang dianugerahkan kepada kita tidak sia-sia, tidak kita kubur, tidak kita tanam, tapi kita bekerja, melayani, memberikan diri, mempersembahkannya kepada Tuhan. Sehingga itu akan berlipat ganda, bukan? Bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan boleh memberkati kita, saudara sekalian. Kita bersyukur kalau hari ini kita sudah diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan memilih kita mendapat kasih karunia Tuhan di hadapannya. Kita diselamatkan. Kita yang harusnya binasa, dimurkai dan selama-lamanya dibuang oleh Tuhan. Tapi kita sudah diselamatkan, diberi kasih karunia demi kasih karunia. Saya ingin ajak kita untuk meresponi firman Tuhan ini, saudara, dengan satu lagu, seperti yang kau ingini. Berani gak kita berkata demikian? Seperti yang Tuhan ingini.
Jadilah padaku menurut